Kampus kita tuh ada jalur masuk yang buat itu tuh yang para hafizoh itu bisa tuh dia dapat beasiswa dengan cuma 5 juz doang. Dia bisa dapat beasiswa full. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa di acara podcast Mas, obrolan santai bersama podcast MA Sakinah bersama saya Pak Edi Koben, dan yang di samping kanan ujung sana ada siapa? Halo, teman-teman, kenalin nama aku Fulia. Di sini aku bakal nemenin Pak Edi nih buat ngobrol-ngobrol seru sama teman-teman kita. Kita korek banyak nanti ya, dua orang narasumber kita. Kita punya dua orang narasumber yang juga alumni MA Sakinah tahun kemarin. Kita perkenalkan sama mereka aja langsung ya. Langsung aja. Oke. Ya, Dari sebelah kiri dulu. Kenalin, nama aku Nurulisa Fitri Wahyuni. Jadi aku ini alumni dari MA Sakinah angkatan tahun kemarin 2021 ya. Teman-teman lulusan tahun 2021. Dan sekarang ini udah kuliah, alhamdulillah keterima kemarin di IPB University. Panggilannya Ica ya? Boleh Ica, biar lebih akrab kali ya. Bisa aja Pak Edi ya. Next. Oke, halo. Kenalin, aku Hasya Nisa. Aku juga alumni bareng ya, angkatan bareng sama Ica. Dan alhamdulillah sekarang saya menempuh pendidikan di IPB, jurusan Komunikasi Digital dan Media. Sama. Oke. Banget ya Pak Edi di PB loh Pak Edi. Mantap. Alhamdulillah. By the way, thank you ya Kasya, Ica udah mau datang ke sini nyempetin waktu datang ke MA Sakinah. Hitung-hitung kalian Mengenang masa masa lalu. Flashback ya. Betul. Oke. Kita berdua pengen ngorek informasi yang banyak banget dari kalian ya. Aduh. Secara kalian ini kan alumni yang betul-betul keren lah di mata kami lah ya. Aduh, Bisa tembus perguruan tinggi yang Amin, oke gitu kan. alhamdulillah. Ya siapa sih yang nggak kenal IPB gitu. Iya, Ji, bener. Saat orang-orang pada pengen ke sana, tapi kesempatannya belum ada. Nah mereka berdua dapet gitu. Iya, dapet itu. Kita akan cari tahu banyak gitu kan. Tadi kalian kuliah di IPB, ya kan, dua-dua di IPB. Nah pasti apa sih ada yang trik khusus gitu loh. Gimana sih kok bisa kayak gitu? Mungkin teman-teman di adik-adik kelas kalian ya pengen tahu banget. Kok bisa sih si Teteh Ica ini sama Teh Hasan bisa masuk ke IPB? Aku juga pengen banget gitu. Mungkin dari Hasya dulu kali ya, gimana? Oh, dari aku sih gimana ya? Karena mungkin kemarin aku lolosnya tuh dari jalur rapot. Namanya tuh USMI kalau tahun kemarin. Nah, kalau tahun sekarang tuh emang USMI sudah tidak ada karena Jadi itu USMI itu jalur dari IPB. Itu dulu infonya dari mana ada kalian dapet itu? Nah, itu tuh kita nyari sendiri gitu Pak, aktif nyari. Emang kan jadi selain kita dapat informasi dari sekolah sendiri, kita juga harus aktif juga kan Pak, nyari informasi nih mana PTN yang buka jalur rapot atau jalur apapun itu. Nah, waktu itu kalau aku dapat dari TikTok kan ya Pak, ada tuh. Aku cari jalur masuk IPB. Jadi kita nggak bisa berpangku tangan nungguin yang ngasih tahu. Iya, gitu. betul. Jadi kita harus bisa proaktif ya. Betul juga karena Benar-benar harus manfaatin. kalau Iya, betul. diam juga nggak mungkin dapat informasi kan Iya. Pak. Emang harus dari diri kitanya juga harus aktif. Terus aku dapat dari situ, nyobalah tuh karena nggak expect bakal Iya. masuk IPB. Betul banget. Dulu tuh nggak ada pikiran. nggak ada pikiran buat masuk ke IPB. Waktu itu aku nyoba di UIN jalur SPAN PTKIN dulu kan, karena MA juga ada ini juga kan kali ya, mungkin lebih besar kali ya buat masuk ke UIN. Tapi aku nyoba di UIN, tapi mungkin belum rezekinya itu ditolak. Terus nyoba juga di SNMPTN ke Unpad, terus tes juga di UPI. Memang belum rezekinya mungkin ya Pak. Iya, rezekinya di IPB. Iya. Terus dulu kan kita juga pengen tahu ya alurnya gimana sih, alur pendaftaran waktu kalian mau masuk ke PTN. Proses berkasnya kali ya. Apa saja sih yang harus disiapin gitu dulu? Ya karena kan waktu itu jalur rapot ya Pak. pasti nilai rapot. Iya, kita lihat nih nilai rapot dari semester 1 sampai semester 5 ya. Iya. Semester 5 tuh kita lihat dirata-ratain kan dari guru-guru juga udah ada kan ya Pak. Nah, kita itu ngumpulin fotokopiannya, berkas-berkasnya, segala macam persyaratan pendaftaran buat masuk IPB gitu.
Dan daftar itu tuh sebelumnya kan jadi mungkin belum MA Sakinah tuh kan belum ada undangan dari IPB-nya ya Pak ya Iya. dulu. Nah jadi aku ngajuin tuh biar MA Sakinah tuh diundang. Biar Ternyata alhamdulillah sekolah kita bisa gitu buat daftar ke Asa juga IPB. sama kayak gitu? Iya, sama jalur USMI juga kita dan ya ikut pendaftaran terus alhamdulillah lolos gitu Pak. Keren banget ya. Aku kayak speechless mendengar ininya, kayak dimudahkan juga. Alhamdulillah. Terus teman-teman satu hal ya, berarti kita nggak bisa mengandalkan diri orang lain. Betul. Iya, Kita tuh benar-benar harus kitanya juga pengen Iya. ada keinginan sampai sana gitu ya. Ya, jadi nih adik-adik yang masih sekolah nih di MA nih kayak gitu katanya ceritanya ya. Jadi kita harus nggak boleh berpangku tangan ya Nabil ya. Iya benar. Kita harus benar-benar proaktif cari info kemana-mana. Kita nggak tahu kan ternyata dari TikTok dapetnya itu. Iya. Rezeki karena nggak ada yang tahu kan ya Kak? Nah, salah satunya kan kalau mereka ada yang nonton konten kita ini kan mereka Iya, tahu juga iya, ya betul. cara-caranya. Oke. Jadi kalian lewat jalur itu ya, jalur apa tadi namanya? USMI, USMI, undangan seleksi masuk. IPB. Nggak ada testing Nggak ada, jadi itu pure nilai rapat. nilai rapot. Berarti yang harus di push itu nanti kalau yang masih sekolah ini kan nilai rapotnya ya yang Iya, dikejar. itu. Dan Kebaikan dan kejar-kejar nilai-nilai. nggak usah khawatir juga karena itu kan nilai rapotnya tuh minimal 80. Insya Allah ini MA Sakinah mah Oke, pada kita. oke gini. Asya sama Ica kan sekarang udah jadi mahasiswa nih. Betul. Nah, apa sih yang bedain kalian waktu dulu sebelum jadi mahasiswa, sekarang udah jadi mahasiswa, feel-nya itu kayak gimana sih sekarang? Gimana nih? Kalau dari feel gitu ya, dari pribadi, ya pasti beda banget gak sih, Ca? Nah. Soalnya dulu waktu SMA, kita tuh masih yang bener-bener disuapin sama guru. Iya kan, Bener-bener. tugas apapun. Dan jujur aja nih ya, kalau aku pribadi bukan tipe orang yang rajin banget. Kalau misalkan ada Zoom dari sekolah, tidur, sambil Zoom sambil tidur gitu kan. Oke, dan ini Iya. oke. Iya, benar banget. Iya. Zaman Covid. Iya betul. Nah setelah aku udah kuliah nih, udah ngerasain perbedaannya. Aduh bener-bener. Tapi dulu tuh sempat apa ya, ada rasa, aduh kok jadi gini ya, kok beda ya. Jadi ada adaptasi juga gitu. Nah dulu tuh waktu kuliah, awal-awal kuliah, aduh ternyata tugasnya juga lumayan berat-berat. Apalagi saya semester 1 Masih semester 1 ya. kasih tugasnya tuh bener-bener ke kelurahan. Kita berkecimpung di instansi pemerintahan. Karena jurusan komunikasi Iya, juga kan ya. iya. Kerasa banget. Dan Iya, kerasa banget. kerasa banget bedanya Pak karena kalau di kuliah tuh kita nggak ada namanya harus diingetin teman lagi Iya. atau dosen ngingetin kita, itu udah beda banget. Kalau di MA mungkin kita masih diingetin guru kali ya, harus begini. Kalau di kuliah tuh kayak udah benar-benar mandiri, kesadaran diri kita sendiri gitu. Jadi kita yang butuh lah kesannya. Iya. Perbaikan tuh kalau dulu guru yang ngejar-ngejar. Iya. Kalau sekarang ya, kita yang ngejar-ngejar. iya, betul banget. Kayaknya kalian ada perasaan nyesel juga di situ. Aduh, kalau itu sih Nggak dengerin omongan guru-guru kalian. Jadi kerasa nih kok sekarang bener. Ini kalian harus bener-bener ngasih tahu deh sama adik-adik kalian. Iya, betul banget. Dengerin omongan guru. Iya, gitu. betul. Dengerin. Kerasa banget. Buat ya. adik-adik semua tuh kayak yang di MA misalnya guru ngasih nasihat apa tuh dengerin aja, terima karena jangan pernah aduh ngapain sih gini tapi nanti kalian kerasa gitu pas di perkuliahan pas kita diomelinnya tuh gak kerasa ya kan. Iya. Ya, pasti kesel kan ya Pak. Apalagi kalau misalkan kayak padahal cuma gini doang, ini ketat banget. Tapi nanti tuh kerasanya kalau Kerasa kita banget pas udah di kuliah. perkuliahan. Iya. Oke deh, seru ya. Seru banget. Penyesalan mereka. Ya, sama kayak Pak Edi. sama mereka gitu. Gini lah, Phil. Kan banyak yang adik-adik yang masih kebingungan ya tentang, wah kayaknya kalau kuliah itu pasti biayanya mahal. Nah, kalau dari versi mereka kayak gimana sih? Pembiayaan kuliah kalian kayak Agak gimana? berkata atau agak ringan. Karena ini kan masih awal pandemi kalian masih. Iya muda. betul. Kalau dari aku sih karena kita juga sebagai anak gak mau jadi beban orang tua kali ya Kak. sih. Tapi dengan mungkin yang penting kalau kita mau usaha sebenarnya di perkuliahan tuh banyak beasiswa yang dibuka. Entah dari misalnya nanti ada kan kalau di kampus saya nih ya, kampus kita tuh ada jalur masuk yang buat itu tuh yang para hafizoh itu bisa tuh dia dapat beasiswa dengan cuma 5 juz doang.
dia bisa dapat beasiswa full. Jadi nggak bayar per semester, nggak bayar itu full. Kalau grant. Ica sendiri sekarang berbayar? Berbayar, Tapi alhamdulillah. nggak begitu high kan? Tapi di IPB juga kan banyak beasiswa ya Pak. Jadi kalau misalnya teman-teman nanti kalau di perkuliahan gitu ya, kayak aduh per semester saya mahal nih, gimana ya cari beasiswa aja karena banyak Harus gitu. rajin searching. Iya, Betul banget. harus aktif, up to date. Sekarang kalian udah mulai searching gitu untuk cari beasiswa. Udah mulai Pak. Sebenarnya aku sih Cuma dari Udah ngincer beasiswa apa gitu? Iya, aku kan dari awal emang gimana ya? Lumayan sih kalau menurut aku pribadi sama keluarga aku ya Kak. Kan aku 6 juta nih UKT nih. Oh iya, kalau kita kan sekolah vokasi. UKT-nya tuh sama rata. Jadi nggak ada penggolongan gitu. Jadi nggak golongan Jadi sama rata 6 pendapatan orang tua Iya, ya. enggak. Jadi beda sama sarjana gitu. Terus lumayan juga 6 juta gitu kan. Heeh. Makanya dari awal-awal udah stay tune tuh di kalau kita tuh ada ya namanya khusus buat mahasiswa namanya Jadi student portal. ada informasi-informasi Iya, tentang informasi tuh beasiswa. lengkap banget beasiswa. Belum lagi nanti mikirin biaya hidup ya. Aduh, Benar. Terus Sehari-hari. Iya. Balik lagi ya, semua orang tuh punya peluang. Iya. Tapi mau nggak orang Yang penting kalau Iya, mau, yang Yang penting penting kemauan, pasti ada jalan di mana ada jangan sampai nanti di kosan kalian makanya milih Yes. milih. Aduh, awal rasa Sundanya tuh dari diri kitanya tuh harus clear gitu. Iya. Jadi ada tiada itu urusan Allah. Iya, bener Yang banget. penting di kitanya mau, terus mau usaha, Ada ikhtiar. pasti ada jalannya deh, dipermudah Iya, gitu. betul banget. Oke. Jangan mikirin berat-berat, aduh gimana nih. Pokoknya maju terus pasti ada peluang. Iya. Jalanin aja dulu gitu ya Pak. Oke, kan sekarang kalian kan udah 1 semester lah ya. Iya. 1 semester masuk ke 2 semester ini kuliah. Gimana sih ngatasi apa ya fase-fase boring saat kuliah gitu kan? Kalau dulu kan waktu sekolah mungkin kalian kalau lagi boring ngapain gitu? Main, tidur. Nah, sekarang kan jadi mahasiswa nggak bisa kayak gitu juga, santai-santainya Iya, nggak bisa full kan ya. Nah, gimana cara kalian ya membagi waktu buat ngilangin boring itu di kuliah? Kalau dari aku dulu kali ya. Dari Oke, aku coba. sih sebenarnya kayak bosen di kuliah nih ya. Cari kesibukan lah kan di kampus tuh ada organisasi ya Pak. Kalian masuk UKM? Alhamdulillah ikut BEM juga kan. Sama lagi departemen. Iya, satu departemen kita. Olahraga. Padahal Olahraga seni dan budaya itu departemen. Yang penting itu kegiatannya yang seret banget sama kalian. Iya, yang penting Iya. kita senang jalanin, pasti kalian enjoy. Jadi kalau kalian mumet nih kuliah nih, pasti tinggal kita larinya ke organisasi, ketemu teman-teman, kumpul, sekedar ngobrol-ngobrol. Banyak. Iya, nambah relasi. Benar. Anak-anak pecinta sosial tuh Nah, healingnya tuh ketemu teman-teman. Iya, Benar. betul banget. Kak Yuli banget ya. Jadi kayak ketika ketemu teman, Iya. kayak kecanjung lagi. Bener, gitu. iya, Kayak bercanda nafsu, lagi. Tiba-tiba ketemu teman kayak Ya bagian anak semangat sekolah lagi ya. Jiwa-jiwa anak sejenak komunikasi. lupain tugas dosen dulu. iya. Iya. Kita ngobrol dulu. Tapi kayaknya biasanya dari kumpul sama teman-teman gitu kalian suka dapat informasi lebih gitu loh tentang Iya, kuliah. benar. Pasti ya pasti. Kita Ada kan strategi ya gimana cara ngadepin dosen. benar. gitu. Karena kita ketemu banyak karakter kali ya. Ketemu teman, nambah relasi banyak dengan berbagai karakter, kita jadi Belajar juga. belajar juga. Jadi ya positifnya aja yang kita ambil gitu. Betul banget. Oke, itu ya cara kalian ngadepin rasa boring di kuliahan. Terus cara ngadepin dosen kayak gimana nih? Gimana nih ya? Kalau dosen Dulu kan beda, ngadepin guru di Iya, mahasiswanya kayak gini. Iya, bener-bener beda banget. Cara kalau dosen di sana kan baru pada kenal. Iya. Mungkin udah tahu karakternya tipe-tipenya kayak Iya. gimana trik-triknya sih ngadepin masing-masing karakter dosen. Gini ya, Gimana nih? sebenarnya kita tuh ngadepin dosen tuh harus jangan sama ratain sama guru lah. Jelas-jelas itu beda, 100% beda. Kalau dosen tuh karena mungkin lebih tinggi ya jabatannya juga. Enggak Terus mungkin karena lebih- kita juga kalau di kuliah itu kan kita yang butuh Iya, dosen. Iya. Iya, jadi dosen Kalau- tuh merasa kalau ya mahasiswa juga butuh kita gitu kan ya. Terus ingin dikejar ya. Iya, dan pastinya karakteristik dosen tuh beda-beda kan. Mungkin secara ininya, secara garis besar itu dosen kalau guru-guru kan benar-benar karena memang mereka fokusnya tuh mendidiknya Iya. benar dari karakternya, Iya. dari secara ilmu agamanya. Iya, kalau di sini kan. benar. Sedangkan dosen di sana ya mereka punya ilmu mereka yang sharing sama kita. Iya. Tinggal kita mau diambil nggak nih? Iya, Yang saya iya, bagi gitu. betul. Iya, Iya, kayak betul. gitu kali ya. Ya kayak gitu. Karena kita posisinya kalau di kuliah
udah gede gini Iya, siapa yang butuh gitu ya. jadi makanya itu kenapa ada yang lulusnya cepat, ada yang lulusnya Lama. abadi gitu ya. Jadi gini loh, Film, suka ada denger ya isu-isu. Oh, dosen kamu killer. Iya, iya. Mereka ngalamin nggak ya? Ngalamin banget. Gimana? Ada dosen apa tuh? Oh, ada nih ya dosen mata kuliah tuh namanya literasi media. Dia tuh dosennya tuh mungkin udah berumur ya, jadinya tuh pengalamannya tuh banyak, ya bisa dibilang dosen senior lah gitu kan. Gimana kalau dosen senior pasti bener-bener pengen banget dihormatin kan. Iya. Terus kalau itu pernah ini emang kecerobohan aku sih ya, aku tuh absen kan lewat IPB Mobile tuh di HP. Absennya tuh 2 kali, aku lupa absen, padahal aku datang kelas itu dan nggak pernah sama sekali nggak datang. Nah itu tuh udah lewat pas kemarin kan UTS, nah pas sesi UASnya aku baru ngabarin dosennya, aku bilang Pak maaf dengan segala format chat yang bener-bener sopan banget ya. Nah aku bilang Pak mohon maaf di 2 pertemuan ini saya dialpakan dari bapaknya sendiri gitu kan ya. Terus bilang konfirmasi kalau misalnya saya tuh hadir, tapi ya dibalasnya juga kaget saya kan ya. Kan biasanya kalau ngechat guru ya baik-baik aja gitu, Iya, dibalasnya pasti dibantuin. Kalau ini Kalau dosen udah nggak mau tahu ya. salah siapa gitu. Mau alasan apa lagi gitu kan ya. Nggak bisa gitu, alasan apapun juga gak masuk. Heeh. Dan ya udah 2 merah padahal hadir. Aduh ya Allah. Jadi masih mending guru ya. Iya, betul. Itu guru mah Maksudnya gini deh, kayak enak-enakin dulu deh, kalian nyaman-nyaman dulu di Iya, sekolah, dunia iya. persekolahan gitu ya. Karena kalau udah di dunia perkuliahan tuh udah beda banget. Beda banget Jadi ya kenapa sama jangan salah memilih Nah, Jangan pernah memilih sekolah. iya. Karena sekolah bisa menentukan juga iklim di dalamnya. Iya, betul. Dulu kalian waktu di Asakina merasa salah pilih nggak sih? gimana Cak? Dulu sebenarnya awal-awal karena emang ini tuh bukan sekolah pilihan saya sebenarnya Pak, jadi orang tua. Tapi mungkin karena ya udah deh, aku mikirnya ya mungkin emang takdir aku untuk sekolah di sini kali ya. Ternyata ada banyak manfaatnya juga. Meskipun dipilihin sama orang tua. Meskipun dipilih sama orang tua, tapi dengan berjalannya waktu kita jalanin aja dulu deh. Aku bilang kayak ya udah jalanin aja dulu. Ternyata menikmati kan? menikmati Menikmati. dengan kebiasaan di MA Sakinah yang Dan bisa happy juga kan di Betul. sini. Dan ternyata bisa masuk perguruan tinggi negeri iya karena betul biasa juga. Aduh, Belum tentu di sekolah lain kalian bisa kayak gini. iya. Betul banget. Karena mungkin kalau misalnya aku sekolah di SMA negeri misalnya ya, kan pembiasaan ini kurang juga ya, kayak sholat duha mungkin jadi ya lepas dari itu kali ya. Dan alhamdulillahnya kok bisa sekolah di sini, jadi alumni di sini juga banyak sih. Banyak yang kebawa Betul, banyak pembiasaan yang dibawa. macam sholat duha. Sholat duha, tahajudnya misalnya Pak. Yang penting sholat 5 waktunya dulu deh Pak. Jangan sampai Dari yang benar wajibnya banget. dulu aja gitu, jadi tinggalin kan. Kalau misalnya itu udah baik, Karena nanti yang sunah-sunahnya juga iya ngikutin itu. Insya Allah. Guys, guru di sini. Alhamdulillah. Mungkin ada guru-guru yang masakin nih. Rasain lu. Kenapa dulu nggak Nurut gitu ya, benar disuruh duha nggak nurut katanya. Nah, sekarang kita kasih tahu ke adik-adik kalian di situ. Jadi Nah. di sana ya di masakin itu. Nurutlah sama guru. Iya, benar Ini banget. buat kebaikan kalian juga ke Iya. depannya. Buat adik-adik semua gitu yang masih belajar di MA Sakinah gitu ya, jalanin aja, nurut sama guru segala macam aturan perintahnya, karena nanti di perkuliahan tuh kan kita ketemu dengan berbagai daerah ya Pak, pergaulan juga. Meskipun kritis boleh ya. Betul, Iya, kritis Boleh, emang tapi tetap boleh. Kita harus taat sama aturan. Iya, taat aturan harus, kritis boleh. Karena di sana di perkuliahan tuh kita ketemu dengan berbagai karakter daerah yang kita harus benar-benar bisa bawa diri kita ke yang hal positif. Kita harus pintar bergaul, bukan namanya pilih-pilih teman ya, tapi gimana caranya kita bergaul sama orang-orang yang positif gitu, biar kita juga kebawa positif juga. Kayak mau nambahin juga nih ya, Oke. untuk adik-adik yang ada di EMA khususnya, kalian tuh gimana ya, sebenarnya kalau kita bersekolah, kita kan menuntut ilmu itu tuh udah jadi apa ya, ladang pahala buat kita kan. Betul. Kalau misalkan niatnya lurus, menuntut ilmu tuh menjadi pahala, dan ditambah lagi bukan hanya ilmunya yang harus kita ambil, tapi dalam keberkahan di mana kita pas lagi belajar, misalkan guru gitu ada yang nerangin, diperhatiin, atau misalkan ada yang ngasih nasehat, atau misalkan ada yang mungkin kayak minta tolong dalam hal positif, itu lakuin karena keberkahan itu ada di situ. Karena balik lagi ke Iya. diri kita sendiri nantinya Iya, ya, itu bakal dengan ada segala bakal ada urusan dampaknya. dipermudah, Oke. Iya, segala betul macamnya. banget
jangan pernah ada masalah sama guru gitu. Kerasa sekarang ya. Iya, Sama, aduh ya Allah. Iya, benar-benar gitu keberkahan tuh di sini. Dapat banget. Iya. Oke, Alhamdulillah. seru banget ya Bel ya pengalaman mereka. Apa yang kayak iya sih. Kayaknya sih adik-adik kalau nanti yang nonton konten ini, oh harus gitu ya, harus gitu Iya, ya. harus Bener banget. Oke. Intinya mah teman-teman dimanapun nanti universitas Iya, yang dicita-citakan ya, hal positif yang kita lakukan itu mencerminkan kehidupan kita di masa yang akan datang gitu. Iya, betul banget. Jangan ragu lagi. Udah jelas secara akademiknya di sini, Iya. secara agama, Iya. kehangatan kekeluargaan Betul, iya, betul. luar biasa banget. Iya bener loh, aku ngerasain di sini kayak ya walaupun kita nggak sebanyak negeri, Yap, Murid kayak tapi aku ngerasain bener-bener kekeluargaan kebersamaannya. dari mulai guru udah kayak orang tua sendiri, Bener banget. udah bener-bener ngerangkul. Walaupun sedikit Iya. tapi kebersamaannya tuh ada kebersamaannya gitu. tuh ada dan apa ya tetap apa yang membekas lah. Aku kuliah ngekos sendiri ya sempet lah kita ngerasain gimana ya adaptasi gitu. Kadang pernah aku nangis di kos kan gitu, tapi ya gitu aku kangen gitu kangen SMA. Berarti kalian beruntung juga ya Iya. masuk sekolah di jumlah muridnya tuh yang agak Iya, terbatas kayak iya. SMA Sakinah Iya ini. bersyukur banget. Bener-bener si Karena- guru perhatiannya bisa fokus sekali. Aku, ya. aku ya izin nih, Boleh. aku tuh merasakan di mana-mana guru di Asapina itu mau mempelajari muridnya. Itu yang bikin aku kayak Jadi Kayak terharu. person by person gitu. Iya kayak guru-guru di Asapina tuh mau Pokoknya sampai bisa gitu ya sampai anaknya. bisa sampai kayak dan di situ jujur ya, aku kan nggak pintar matematika nih ya. Aku tuh bener-bener kayak aku nggak ada kasarnya kan kayak malu ketika nanya sama temen kayak aku nggak bisa ajarin gitu. Sedangkan di Asapina tuh aku tuh malah kayak guru tuh kayak kamu belum tentu kuliah ini nggak bisa dia itu tuh merasa bahwa aku tidak merasa jujur tidak merasa terhina, justru aku kayak merasa kayak aku sebaik ini gitu. Pada peduli banget gitu ya. Bahkan teman-temannya pun kayak dengan senangnya gitu memberitahu aku tuh kayak ini triknya kayak gini itu kayak menurut aku nggak akan dapet di sekolah lain. Betul. Iya, Ini betul banget. belajarnya berasa belajar privat kali ya. Bener banget. Iya betul banget ya. Dengan aku yang dulu SMP-nya mungkin negeri ya Pak, pas sekarang ke MA gitu ya swasta, kayak beda banget, kayak dapet Feel. rasa peduli Berarti- banget gitu di sini kebersamaannya. Berarti, pilihan orang tuanya Ica Iya ternyata buat Ica sekolah di SMA Sakinah itu nggak salah. nggak salah Pak, bener alhamdulillah. Tapi aku juga sama loh pilihan orang tua di sini. Iya bener. Jujur Saya kalau juga. aku sendiri aku pengennya dulu negeri. Iya. Cuman didaftarin ke sini nggak tahu awalnya emang kayak ih kenapa sih mending pilihan orang tua mulu padahal pengen sendiri gitu kan sendiri. Tapi ternyata ini hikmahnya gitu. Dapat hikmahnya. Apalagi kalau dulu pilihannya dari sendiri. Ya mungkin gak bakal jadi Hasya dan Ica yang sekarang, Iya. kita yang sekarang gitu kali ya Pak. Iya. Berarti ya kamu berdua harus sungkem sama orang tua. Terima kasih udah milihin aku sekolah yang terbaik buat aku. Udah bisa di IPB. Jadi keren banget ya, asik gitu. Kayaknya mereka seneng banget bisa masuk IPB di saat teman-teman yang lain yang belum dapat kesempatan. Yang akhirnya mereka betul-betul merasakan banget manfaatnya. Kayaknya mereka nggak nyesel sekolah di SMA Sakinah dulu. Nggak banyak banget sih pelajarannya. Mungkin di awal kan pasti ada kayak Awal-awal. kok gini, kok gini. Jujur. Tapi ternyata kita bisa Tapi ngerti itu kayak oh iya bener kalau kita kayak gini hasilnya kayak gini, kalau kita berlaku kayak gitu nanti kayak gimana gitu. Ambil berkahnya aja kali ya dari semuanya. Tapi jangan jauh-jauh loh. Tadi kan kita ngundang teman kita juga kan. buat Iya, sosialisasi. benar. Terus mereka ngomong apa coba? Ih, jadi pengen sekolah di sini. Iya Pak, tadi Beneran? alumni SMA negeri gitu ya. Negeri. Dia bilang tadi ke kita kayak Aduh lingkungannya oh, enak. adem gitu di Orangnya sini. baik-baik. Bilang kayak gitu. Masya Allah. Di mana coba ada sekolah yang makan siang itu Bener. bener banget. Itu tuh kayak gimana? Oh my god. Dulu sering Bapak lagi puasa, lagi puasa. Makan aja. Makan. Gak mungkin. tiba-tiba Bumaya muncul dari pintu. Ica sini mau makan. Bener. Misalnya ibu atau bapak Iya. lagi puasa nih. Makan aja nih sama anak-anak katanya gitu. Kayak gimana? Bener-bener kayak orang tua kedua gitu Pak. Iya. Orang tua di sekolah kita gitu. Ya karena memang guru-guru di sini ya bener-bener apa sih megang amanah dari orang tua kalian di rumah bahwa kalian di sini jangan sampai sengsara juga gitu. Kelihatan yang kelaparan bahkan sampai nggak mau sampai hal-hal yang buruk itu terjadi di sini. Ada yang sampai
pingsan gara-gara belum makan misalnya, jangan sampai kejadian. Bener-bener dimomong pokoknya kalau di MA Sakinah tuh. Kalau di kuliah nggak ada yang gitu ya? Aduh, ini masing-masing Pak di kuliah. Ngurus Nah, diri itu sendiri. kita sebagai mahasiswa harus ini ya, harus bisa survive Iya, banget di benar. kampus, gitu. Jangan bergantung sama orang lain. Tapi kita tetap harus memberikan apa sih namanya atensi juga kepada iya, kawan-kawan betul. kita, kepada dosen-dosen kita. Oke, ini nih MA Sakinah juga sekarang lagi masih gencar-gencarnya. Udah mulai ini ya PPDB ya Pak? PPDB masih, kita masih di gelombang ke satu kalau Satu, nggak udah salah. gelombang satu. Satu kedua. Ya MA Sakinah juga terus memperbaiki layanannya buat siswa-siswinya gitu kan, memperbaiki fasilitas segala macam. Nah, barangkali ya kalian punya ini kan apa semacam Motivasi, ajakan. ajakan lah kepada teman-teman di luar sana Adik-adik, yang penasaran ngerasain sekolah di MA Sakinah, pengennya nanti ya siapa tahu MA Sakinah jadi pilihan gitu. Iya betul. Paling ini deh buat adik-adik semua nih yang sekarang udah SMP kelas 3 dan bingung mau lanjut sekolah kemana, SMA-nya di mana. Aku saranin deh mending masuk ke MA Sakinah aja, karena dengan pengalaman aku yang tadi udah dijelasin ya itu deh, banyak banget kebiasaan positif yang diajarin di MA ini. Pokoknya gak akan dapetin Sholat di sekolah duha lain dapet, lagi. kita pembiasaan Iya, kayak betul gitu ya, pokoknya hal positif dan nanti bakal kerasa di Perkuliahan. perkuliahan. Oke deh, thank you banget ya Isya Terima ya. kasih, padahal kalau di Iya, banyak banget sebenarnya apa yang diceritain ya, banyak makasih banget di ya. belakang lah ya, kita Terima ngobrol. kasih Oh, iya. udah hadir ya di Iya, podcast kita ya. terima kasih juga Pak udah. Podcast Sakinah ini wah, ini satu corong komunikasi dengan Betul. teman-teman di luar sana. Perlu banget. Eksternal yang Iya. kepo-kepo bisa nih. Bisa nih, kepoin aja. Sekali lagi thank you buat kalian Makasih berdua, juga, sukses Pak. kuliahnya ya. Amin. Kita doakan juga kalian cepat lulusnya nanti di kuliahnya. Amin. Oke, sahabat podcast Mas, demikian tadi bincang-bincang kita dengan alumni MA Sakinah, dengan Ica, dengan Asya. Tadi obrolannya keren banget, ya memotivasi banget. Mudah-mudahan ini ada manfaatnya gitu ya nggak Fil ya? Amin. Pasti sih ada manfaat. Oke, tetap Tunggu konten-konten kita selanjutnya mengenai podcast Mas ini. dengan topik yang berbeda lagi kali ya. Yang lebih seru-seru lagi. Pokoknya ikutin terus deh akun kita nantinya ya. Oke. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.